Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam warahmatullahi nahmaduhu wa Waalaikumsalam. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma barangkali yang ketinggalan bukunya atau mungkin ada yang hilang. Nah, ini ya sekolah wifi sekolah. Makanya Ustadz pakai dua nih, ada yang wifi sekolah, ada yang pakai HP ya. Makanya ada dua ya, beda jaringan. Jadi insya Allah kalau satu putus satu bisa aktif lah. Ya. Nah, insya Allah kita mencoba mengulangi sedikit ya tentang orang-orang yang berhak mendapatkan waris. Ini juga salah satu pertanyaan, bukan salah satu tapi banyak ya pertanyaannya yang pakai pertanyaan ini gitu ya waktu ujian kemarin, dan alhamdulillah sepertinya pada bisa ya karena Ustadz Salah bikin soal pada ngerti kalian semua ya. Ya, kita akan bahas yang pertama ya, yaitu al-ab ya. Kita baca dulu dari awal deh ya. Taksimu ya, taksimuhum ya minar rijal wan nisa. Jadi pembagian mereka yaitu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan warisan, baik itu dari yang laki-laki ataupun yang anisa yang perempuan. Ya, di sini disebutkan al-warisuna minar rijal. Ini pembagian yang pertama ya. Al-warisuna, orang-orang yang mendapatkan waris minar rijal dari kelompok laki-laki ada berapa? Ada khamsata asyara. Ya, ada 15 orang. Wahum ya, dan mereka. Nah, ini siapa saja? Yang pertama adalah al-ab. Al-ab itu apa? Bapak. Lalu yang kedua al-jad. Siapa itu al-jad? Itu adalah kakek. Lalu yang selanjutnya adalah al-ibn, anak. Lalu yang selanjutnya yang keempat ini adalah ibnul ibn, yaitu anaknya anak. Siapa? Maksudnya cucu. Ya. Ibn itu adalah anak laki-laki. Ya. Jadi di sini adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah ya, al-akhus syaqiq. Al-akh itu adalah saudara laki-laki. Ya, al-akh itu saudara laki-laki. Asyaqiq yaitu sekandung. Ya. Jadi saudara laki-laki sekandung. Apa sih maksud sekandung itu? Definisinya asyakik, sekandung itu yang seibu dan yang seayah. Itulah yang dinamakan sekandung. Lalu yang selanjutnya yang keenam, al-akhu lil ab. Ya, jadi saudara tapi seayah saja. Saudara laki-laki yang seayah saja. Tadi kan sekandung ya. Oh, sekandung ibu dan bapaknya sama. Kalau ini al-akhu lil ab adalah yang sama ayahnya, yang seayah. Lalu yang selanjutnya adalah al-akhu li yaitu saudara laki-laki yang lium yang seibu. Ya, tadi sama ayahnya, kalau ini yang sama apa? Ibunya. Jadi bapaknya beda. Kalau sama bapaknya berarti ibunya beda. Tadi ya yang sebelumnya nomor 6 ini ibunya beda. Kalau ini yang beda apa? Bapak. Selanjutnya adalah ibnul akhis syakik. Ibnul akhis syakik, yaitu anak daripada saudara laki-laki yang sekandung. Ya, keponakan ini.
bahasanya keponakan. Tapi keponakannya dari ya saudara laki-laki yang sekandung. Ya. Lalu yang kesembilan, ibnul akhi li'ab. Ya, ini pun sama keponakan. Tapi keponakannya dari saudara laki-laki yang seayah saja. Beda ibunya ya, berarti kalau seayah beda ibu. Lalu yang ke-10, al-amus syakik, am. Nah, ada am, ada khol. Kalau am itu adalah paman yang dari pihak ayah. Jadi paman itu ada dua macam. Am, paman dari pihak ayah. Adapun paman dari pihak ibu sebutnya khol. Ya, ini nggak masuk di sini. Jadi kalau am itu paman dari pihak ayah. Asyakik yang sekandung dengan ayah. Ya, jadi ayahnya, ibunya itu sama dengan ayah. Ya, ayahnya dan ibunya sama dengan ayah. Itu sebutnya asyakik. Ya. Ada yang selanjutnya al-am, yaitu paman, ya, liab, paman. Ya. Kamu mau apa? Apa aja? Balado Bandeng, hati ayam. Hati ayam. Hah? Hati ayam. Hati ayam mau. Hati ayam mau. Hati ayam. Ini di unmute dulu ya. Sehabis. Ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini Yusuf, silakan Mas. Ya, jadi yang selanjutnya yang ke-11 adalah al-am lil ab, yaitu paman tapi sebapak. Paman yang sebapak dengan bapak. Jadi si paman ini ya sebapak saja, sedangkan ibunya beda. Sama bapaknya tapi beda. Kandung. Sepupu tapi kandung. Dari paman yang sebapak ya. Jadi saudara sepupu ya yang merupakan anak sebapak dengan bapak. Lalu yang selanjutnya adalah az-zauj. Az-zauj itu adalah suami. Ya, kayak kemarin tuh ya. Kalau kalian pasti kalau di rumah mah teman pasti suka lihat ya. Ustadz mah lihatnya di berita. Kemarin tuh yang meninggal tuh istrinya Sule gitu ya. Kan meninggal, ada suaminya meminta warisan. Warisan gitu ya, memiliki hak. Ya, nanti kita ya. Jadi misal ya suami punya istrinya kaya begitu. Terus istrinya meninggal harta warisan, maka suami itu berhak mendapatkan warisan. Ya, tapi berapa-berapanya nanti insya Allah pembahasan. Ya, insya Allah nanti ada pembahasan. Lalu yang terakhir al-mu'tiq. Al-mu'tiq itu adalah orang yang membebaskan budak. Jadi sudah jelaskan ya, budak itu ya tawanan perang ya. Sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka nomor 15 ini tidak ya. Itu adalah 15 orang khusus bagi yang laki. Bagaimana kalau yang perempuan? Nah, ini yang perempuan ya. Disebutkan al-warida nisa asyar ya. Yang mendapat warisan hak wanita itu ada 10. Wahunna dan mereka yaitu pertama adalah itu ibu ya, al itu ibu. Lalu yang kedua
Al-jaddatu minal yaitu nenek. Jaddah. Jaddah itu nenek. Jad kakek. Ya. Al-jaddatu minal yaitu nenek dari pihak ibu. Terus yang ketiga, jaddatu minal ab, di pihak siapa? Bapak. Lalu yang selanjutnya yang keempat, bintun itu anak perempuan. Lalu yang ini nih salah ya, perbaiki ya. Dulu Ustadz juga pernah waktu di kelas kan salah. Harusnya bukan bintul bint, tapi bintul ibn, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki. Ya, anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi untuk jalur cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak dapat ya. Nah, jadi dari jalur anak perempuan itu tidak dapat kalau untuk cucu. Ya. Lalu selanjutnya yang keenam al-ukhtus syaqiqah. Ya, al-ukhtus syaqiqah. Ya. Ukhti itu perempuanku, ya, saudara perempuan. Syaqiqah sebagaimana Ustaz sebut yang sama ayah, ya, ayah seibu, sekandung. Sama juga ibu. Ya. Yang ketujuh terus al-ukhtul ab. Saudara perempuan bapak saja. Saudara perempuan sebapak saja. Al-ukhtu lil perempuan yang seibu. Saudara perempuan yang seibu. Ingat, kalau tadi yang ke-8 ini yang sebapak, ibunya. Sebapak, bapaknya sama, tapi ibunya beda. Ya, al-ukhtu lil itu seibu. Jadi bapaknya beda. Lalu yang 9 adalah apa itu zaujah? Istri. Ya, kalau zaujah itu istri. Jadi dalam kitab fikih dibedakan antara zauj, istilah zaujah. Kalau zauj itu suami, zaujah itu istri. Ya. Yang ke-10 mu'tiqah. Sama kayak di yang laki-laki kan mu'tiq, dijadikan mu'anas, tambahkan ta marbutoh saja. Sesuai kaidah bahasa Arab. Jadi kalau al-mu'tiq yang membebaskan budak, tapi dia seorang perempuan. Ya. Kita masuk ke materi yang mungkin belum dipelajari. Ini kan materi terakhir kemarin ya, pengulangan sedikit. Kita akan bahas tentang usah, ya, pembagian atau jenis-jenis ya. Disebutkan arba'atu anwa'in. Pembagian waris itu nanti ada 4 jenis metodenya orang-orang yang berhaknya. Ini kenapa? Oh iya iya iya. Ya silakan mau yang sambil makan sambil minum apa kan nggak di ini. Kecuali nanti kalau di kamera ya di apa namanya pas di foto jangan sambil makan ya. Nah, itu disimpan dulu. Nanti ya terakhir-terakhir di absen, makanya hati-hati ya pulsanya jangan sampai habis pas terakhir-terakhir. Kalau misalnya pulsanya habis, tolong di screenshot dulu ya. Nah, udah masuk gitu. Jadi ada bukti begitu. Tiba-tiba ada yang hilang di tengah begitu ya karena apa gitu, karena kuota atau karena kemana. Nah tolong di screenshot dulu, jadi ada kalau nanti Ustadz absen kok ini nggak ada, mungkin pas lagi kuotanya nggak ada atau gimana ya. Ya, jadi ada 4 macam ya. Satu arba'atu awaid. Jadi jelaskan kalau ini diulang-ulang, maka kan kalau Ustadz kuliah online ya,
dari udah berapa tahun sampai lulusnya gitu, bukan sampai lulus ya, sampai selesainya ya begitu. Enaknya begitu kalau online itu bisa diulang-ulang kalau ada rekamannya ya, diulang-ulang. Terus juga lagi kondisi kita apa namanya kapanpun bisa gitu, mau malam ya kan, kadang kan malam atau kadang konsentrasinya siang ya. Terus juga tanpa butuh ya, makanya e-learning itu di satu sisi itu lebih enak kalau bisa ya. Kembali lagi ya, 4 macam. Yang pertama adalah ya, kembali ke fardi faqat ya, mendapatkan waris dengan ya. Apa bil fardi itu ya? Di sini lazim dari ya, kan warisan dengan cara fard dari ahli waris. Fard itu apa? Jadi nanti ada yang mendapatkan warisan itu dengan hitungan yang sudah pasti. Apa al-fard lagi yang mendapatkan warisan dengan hitungan yang sudah pasti. Contohnya ada yang mendapatkan 1/2, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/4. Ya. Nah, itu dapatnya sekian nih. Kalau kayak gini kondisinya dia dapat 1/4. Kalau dia seperti dapatkan berarti. Nah, apakah mereka yang tahan yang pasti itu? Ya. Siapa? Nama adalah jami'un nisa illal mu'tiqah. Seluruh wanita itu ada bagian yang pasti. Ibu itu berapa? Anak itu berapa? Ada bagiannya 1/berapa? Ya, nanti makanya kalau belajar ilmu waris itu matematikanya harus bisa ya, bisa berhitung. Pecahan KPK ini nanti sisanya kita akan belajar matematika ya, insya Allah gitu ya, berhitung. Wa minar rijal, dan di antara laki-laki adalah az-zauju. Nah, ini laki-laki ini yang punya bagian pasti suami. Nih. Dua adalah al-akh, yaitu apa? Saudara laki-laki. Terus selanjutnya apa? Ya, seibu. Ya, saudara laki-laki seibu. Al-akhu lil ini ya, saudara laki-laki. Ya, wal dan juga kakek di ahwalihima, dalam apa kondisi tertentu. Wahum al-warasatu zawil furud, mereka ada yang mendapatkan waris dengan bentuk zawil furud, yaitu dengan hitungan yang pasti pecahannya. Setengah, 1/4, ya, 1/8, ya. Nanti itu akan dijelaskan kemudian. Ya, itu metode yang pertama ya. Jadi yang jelas sudah dapat ada hitungannya. Ya, hitungan yang ya. Ini ya. Jadi hanya dapat lewat hitungan seper itu aja, pecahan-pecahan itu saja. Ya, nah, ya. Terus yang jenis yang kedua, ya, cukup besarnya, adalah warisun bita'sfaqat, yang warisan dengan cara apa itu asobah? Sisa. Ya. Jadi dia yang bisa menghabiskan sisa. Misal ada anak perempuan ya. Nah, kalau anak perempuan kan istilahnya baratnya ini itu buat anak nih, seorang yang ada nanti disebut, maka itu bagian dapat bagian. Jadi cara menghitung daroh tadi ya, dulu dihitung, nah maka itu
sebab ya. Yaitu mendapatkan warisan dengan cara sisa, ya. Nah, di sini disebutkan ya, wallazina yarisuna bitaksib, yang mendapatkan warisan dengan cara taksib, dengan cara asobah, cara mendapatkan sisa, adalah jami'ur rijal, seluruh laki-laki, illa zauj, kecuali suami, dan juga saudara laki-laki yang seibu. Hitungannya, ya. Wal yari ahadun, dan tidak ada yang mewarisi dengan metode ini, dengan menghabiskan ya bagian sisa itu, ahadun minanisa, satupun dari para wanita, iltiqoh, kecuali wanita budak, ya. Fahumul warasatu zawit taksib, maka ini dinamakan ya yang memperoleh ahli warisan dengan cara taksib, dengan cara asobah, ya, menghabiskan sisa. Lalu yang ketiga, tarot, ya, ada yang mendapatkan warisan dengan cara perhitungan per berapa gitu ya, dengan hitungan pasti, misalnya seperduanya, ya, seperempat, dengan cara seperti itu. Lalu dia pun sekali waktu bisa dengan cara menghabiskan sisanya, ya, atau wayajma'u bainahum, atau dia sudah bagian seperberapa dan dia kalau ada sisanya dia juga dapat lagi, ya. Wayajma'u bainahum itu maksudnya ya, dia udah dapat bagian seperberapanya, misalnya seperduanya atau berapalah seperberapanya, lalu ketika ada sisa maka dia menghabiskan sisa itu, ya. Siapakah mereka? Walladzi yarisu bil fardi tarotan wa bi ta'sibi tarotan yajma'u, dia adalah bapak, ya, itu bisa menghabiskan, ya, dapat bagian tertentu dapat, ya, menghabiskan juga dapat. Waljad, dan juga kakek, wa in ala, dan juga yang ke atasnya. Maksudnya siapa? Bapak punya bapak, terus punya bapak lagi, ya, buyut atau uyut itu ya, buyutnya gitu ya, atau inilah, kalau bahasa Sunda kan sampai ada janggaware ya, kalau itu artinya yang ke atas ke atas ke atas, itu kalau masih hidup mereka bisa mendapatkan warisan. Tentu saja kalau tidak ada yang menghalangi ya, nanti ada penghalang. Misalnya kakek itu tidak dapat warisan kalau bapak masih hidup, jadi terhalangi. Cucu tidak dapat kalau anak masih hidup. Belajar ya. Jilbab bukan. Itu makanya bab paling penting dalam masalah warisan adalah kalian hafal ya, ya, hannya itu bagi orang tertentu. Bagian laki oleh asobah seperti apa nanti itu. Halangi. Jadi ini karena ada orang yang begitu ya, cepat karena bapaknya masih hidup begitu. Ya, sekarang kita beralih ke jenis yang keempat. Ya. Warisun bil fardi tarotan wa bi ta'sibi tarotan ukhra wala yajma'u bainahuma. Nah, kalau ini ya, dia mendapatkan warisan dengan cara penjumlahan dengan angka tertentu sewaktu-waktu, tarotan sewaktu-waktu, wa ta'sibu, dengan cara menghabiskan sisa, tarotan pada kesempatan yang lainnya. Ya. Wala yajma'u bainahuma, akan tetapi tidak digabungkan. Ya, tidak bisa dia sudah dapat sisanya misalnya atau berapa gitu ya. Nah, dia enggak. Jadi antara menghabiskan ya sisa yang ada, dihitung dulu semuanya dia udah dapat sisanya. Bagian tertentu setengah apa atau berapa. Nah,
Tapi nggak bisa kalau sudah dapat misalnya bagian setengahnya, seperdelapannya atau berapa, lalu sisanya ya, sisanya dia ngabisin lagi enggak. Jadi beda dengan tadi yang nomor 3 ya. Ini beda dengan nomor 3 ya. Jadi kalau yang nomor 3 itu bisa setelah dapat bagian tertentu, dia dapat sisa lagi. Kalau ini sudah kalau dapat bagian tertentu, yang nggak dapat sisa. Kalau dapat sisa, dapat apa? Bagian itu bagian tertentu ya, juga digabung. Walaya jema'u bainahum. Siapa saja orang ini? Walazina yarisu bil fardi tarotan wa bita'si bitarotan walaya jema'u bainahuma arba'ah. Ya. Jadi yang mendapatkan warisan dengan cara apa namanya? Tentu sewaktu-waktu dan juga bagian menghabiskan bagian sewaktu-waktu dan tidak mungkin diganti 4 orang. Pertama al-bintu. Ya, al-bintu itu anak perempuan. Fa'aksar dan juga kalau lebih. Nah, misalnya anak perempuannya ada 2, ada 3, ada 4, ya. Lalu wal ibn, wa bintul ibn, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, ya. Anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Fa'aksar dan lebih. 1, 2 dan seterusnya. Wa in nazal abuha, ya. Dan juga ke bawah terus ya kalau bapaknya. Tapi patoknya dari bapaknya ya, bapaknya. Ya. Patokannya dari bapaknya lalu punya anak perempuan. Jadi kalau yang dari arah anak perempuan ya, Ustaz bilang perempuan, si perempuan pokoknya perempuan itu tidak dapat. Asyaqiqah yaitu yang sekandung, saudara perempuan yang seayah, yang seibu, ya. Fa'aktar atau bisa seorang atau lebih. Wal ukhtu lil ab atau saudara perempuan yang seayah. Fa'aktar atau lebih, ya. Nah, jadi ini adalah yang bagian-bagian tertentu. Ya. Kita screenshot lagi ya, dokumentasi lagi buat yang pelajaran faraid ya. Ini pertanyaannya lah ya dijawabnya. Ya. Jadi kita belajar tentang furudul muqaddarah dulu ya. Bagian tertentu daripada orang yang mendapatkan waris. Apa saja dan berapa bagian. Ya. Di sini adar surabi. Kita masuk ke materi pembelajaran yang keempat. Adar surabi. Ya. Adar surabi fi furudil muqaddarah fi kitabillah ta'ala. Ya. Di sini dan ya. Di sini dijelaskan apa ini HT Manda lagi? Ya. Kalau bisa namanya nama nggak ada presentasi gitu. Manda lagi. Kita lanjutkan. Ya. Al-furudul muqaddarah fi kitab ala 1. Ya. Jadi muqaddarah furud itu kan muqaddarah yang pasti. Ya. Furudul muqaddarah bagian yang pasti fi kitab 6 macam. Ya. Bisa yaitu mendapatkan bagian setengah ya. Anisfu itu setengah. Ada juga ar-rubu yaitu 1/4 ya. Ada juga as-sumun yaitu 1/8. Cara mengingatnya gampang. Jadi setengah sama 2/3. Nah, semuanya itu dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Setengah dibagi 2 berapa? 1/4. Dibagi 2 berapa? 1/8. Sedangkan yang 3 itu sama. Jadi
Ini yang setengah ya sama yang 2/3. Ya. Nanti 2/3 dibagi 2 lagi. Jadi 1/3. 1/3 dibagi 2 lagi. 1/6. Nah ini matematikanya harus matang ya. Nah, ini di SMP ya kan insya Allah pada lulus SMP-nya ya. Insya Allah bisa lah ya. Hitungan gampang lah, matematika yang gampang. Sekali lagi, patokannya setengah sama 2/3. Dibagi 2 kali. Setengah bagi 2, 1/4. Ya, 1/4 bagi 2 lagi, 1/8. 2/3. Ya, 2/3 itu dibagi menjadi 1/3. Seperti dibagi 2 lagi 1/6. Ya, jadi itu ya. Ada 6, itu saja bagian daripada hitungannya. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, siapa sih orang-orang yang mendapatkan setengah? Ya. Disebutkan pertama, pertama, ashabuni, orang-orang yang mendapatkan setengah. Ya. Pertama adalah azauju. Apa azauj? Azauj itu adalah suami. Ya. Jadi suami itu dapat setengah. Tapi nanti kapan dia itu mendapatkan setengah? Nanti pas peristiwa itu ya, berarti itu siapa mantan suaminya, bukan mantan suaminya ya, suaminya Lina itu siapa namanya tuh, Ferdi siapa namanya tuh? Lupa lagi. Nah itu kan dong Ustadz. Nah apa seperti itu? Enggak, ada aturannya, nanti kita akan bahas kapan suami itu dapat setengah ya. Nanti ada yang mikir, Ustadz kalau gitu mah saya nikah sama ini aja, perempuan tua yang udah kaya kan kalau meninggal banyak. Nah itu ya waris ya, secara akhlak, secara ini mah nggak ini ya. Dan juga kalau misalnya seperti yang Ustadz tadi itu ya, bilang misalnya kalau dengan caranya kurang benar ya, pengen dapat warisan, udah kita bunuh aja misalnya itunya. Nah itu tentu tidak bisa, tidak dapat warisan karena orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, bunuh si orang yang itu ingin didapatkan uangnya, nah itu nggak boleh. Ya, azauj pertama suami. Nanti bagian-bagiannya insya Allah nanti kita bahaslah minggu depan ya. Lalu yang selanjutnya adalah al-bintu, anak perempuan, setengah. Kapan? Kita akan bahas. Bintul ibn, itu juga sama. Anak perempuan dari anak laki-laki, itu pun sama mendapatkan setengah. Kapan? Nanti kita bahas. Al-ukhtus syaqiqoh, yaitu apa? Saudara perempuan yang syaqiqoh apa? Yang sekandung. Ya. Lalu yang selanjutnya al-ukhtu lil ab, al-ukhtu li ab, saudara perempuan yang sebapak. Ya, semua ini nanti ada bagian-bagian tertentunya. Ya. Ini yang akan hari ini yang dibahas ya. Semoga ada manfaatnya ini ya. Nanti insya Allah pembahasannya kayak sini ya. Azauj in lam yakun limai farun ya. Nah, ini suami itu dapatkan setengah kalau tidak anak. Kalau ada anaknya berarti beda lagi hitungannya. Ya. Jadi ada nanti penjelasannya. Bin, anak perempuan kapan mendapatkan setengah? Nanti ada ya penjelasannya lebih mendetail. Kalian harus menghafalkan juga. Kalaupun tidak hafal, kalian mengerti cara perhitungnya. Ya, ini terakhir ya seperti biasa kita dokumentasi dulu ya. Nah, ini share-nya stop dulu. Ya. Ini ada berapa orang? 12 orang ya. 12 itu full screen coba. Nah, ini ya silakan videonya bisa diinikan dulu. Nah, ya silakan. Sama tadi yang belum di screenshot. Ya, Agam, Safira, Najwa. Oh, Indra 2 mah yang saya lagi ya sama. Ya. Nah, Agam ada Agam. Najwa ada. Ya. Screenshot dulu ya.
Kontrol print screen. Ya. Ya, dua fotonya ya. Yang ditutup dulu. Sebentar. Ya, sekali lagi. Hafiz Billah tadi ada kan ya? Yuk, dilihatin mukanya ya. Oke. Sinyalnya kurang bagus. Pada nggak ada ya? Pada hilang. Ya. Kontrol. Ya. Udah ada. Screen. Ini Najwa berkuliah. Safira. Print screen. Ya. Ya, silakan sudah. Tuh bisa ditutup lagi itunya kalau mau ditutup. Ya, kalau mau dipakai kamera juga nggak apa-apa sih. Ya, ada pertanyaan sampai silakan. Dari Zaki, dari yang lain. Nanti Ustadz share ya, insya Allah. Ini lumayan loh ya. Bukan lumayan, maksudnya kan Ustadz bilang tadi fadilahnya itu salah satu ilmu yang akan ditinggalkan teh ini kan ya, yang ilmu waris itu. Nah, kalau kalian bisa memahami itu juga salah satu berkah ya. Kayak ada orang bikin pesantren ya. Berkahnya dari mana? Dari dia ngebantu orang menyelesaikan masalah waris begitu. Ini katanya kita dari sekeluarga memberikan tanah kan hektar gitu ya dari warisan katanya, sama-sama sebagai tanda terima kasihnya kepada Ustadz katanya, ini buat wakaf luar biasa ya. Bahkan ada yang ini juga karena berkaitan dengan uang ya, sok saya hitungkan ilmu warisnya berapa persen katanya, tapi ada itunya. Nah, itu luar biasa.